Shalom, selamat malam semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu lagi pada malam hari ini. Biarlah dengan antusias dan tetap semangat kita mengikuti Maranatha Bible Study. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi, kita nyambung minggu lalu, penguasaan diri. Minggu lalu kita belajar menguasai lidah. Nah pada hari ini kita lihat, kita lanjut, yaitu yang kedua adalah menguasai mata. Nah saudara sekalian, mata kita perlu kita kuasai. Kenapa? Kita akan lihat. Sebetulnya mata itu adalah pintu. Jadi mata kita adalah pintu. Apa yang kita lihat
dan itu juga pintu bagi benih-benih dosa. Saudara, melalui mata kita bisa buat dosa. Sehingga Yesus mengatakan ketika engkau melihat wanita dan melalui mata dan engkau mempunyai keinginan untuk berzina, sebetulnya engkau sudah berzina dalam rohani. Nah, kita lihat ayatnya. Matius 6, 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Jadi saudara, mata kita adalah pelita lampu bagi badan kita. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kenapa tubuh kita bisa najis? Kenapa kita bisa berbuat dosa? Tentunya datangnya dari mata. Bisa katakan amin? Dan kita sudah banyak salah di bidang mata. Jadi saudara, sekali lagi, hidup kita ini dalam perjalanan panjang dan jauh menuju kota surga, kehidupan kekal, dan kita lagi memakai kendaraan. Nah, dalam kendaraan ini saudara perlu rem. Nah, rem kita. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudara, kita ini sudah terang, kita ini sudah anak-anak terang, hidup dalam terang Tuhan, engkau sudah diampuni dosamu. Kita perlu menjaga kekudusan supaya mata saudara, mata saya jangan jahat. Kalau jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu menguasai mata. Bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya masuk dalam Pengkhotbah 1:8, segala sesuatu yang menjemukan. Artinya gini, apa yang kita lihat, apa yang ada kita lihat, apa yang ada di muka bumi ini, itu bisa menjemukan. Contoh, kadang-kadang kita bosan makan nih, kadang-kadang kita jemu untuk minum, kadang-kadang kita juga jenuh untuk berdoa, ya kan, jenuh baca Alkitab, jenuh dalam pelayanan, jenuh ini kan, apalagi sekolah minggu, sekolah macam, aduh, aku sekolah minggu tuh cuma sebulan sekali lah, ya kan, tadinya sebelum COVID seminggu bisa 2 kali, 3 kali, tapi ini karena COVID sudah aku seminggu sekali, saya sebulan sekali di depan kamera berjingkrak-jingkrak. Soalnya bisa bosan itu, bisa bosan, ya kan, melayani juga bosan, dalam rumah tangga juga sudah bosan, bergereja juga bisa bosan. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini? Tetapi mata kita tidak pernah kenyang melihat, mata tidak pernah kenyang. Telinga ini tidak pernah puas mendengar. Saya bacakan sekali lagi. Segala sesuatu yang menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ya kan? Nah, mau dengar ini, mau dengar itu, mau lihat ini, mau lihat itu. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia ini keinginan daging. Dan yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Wah, diangku. Aku ini orang kaya, hebat, ya kan. Nah, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara, saya ulangi lagi, keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa, bukan, tapi dari dunia. Nah, iblis memakai dunia ini untuk menjebak anak manusia, sebagai kita, jangan sampai ke kota tujuan, jangan sampai ke surga dengan selamat, jangan sampai. Itulah tujuannya si iblis. Tapi saudara, puji Tuhan, kita mempunyai pedoman Alkitab, kita punya seorang penolong, ya kan, Roh Kudus. Jangan takut, saudara ini. Nah, saudara, kita masuk yang kedua tadi. Kalau minggu lalu menguasai lidah, hari ini yang kedua kita menguasai mata. Nah, mata
Apa yang kita perlu kuasai? Mata saudara jangan suka lengket kepada film, sinetron, atau video, atau gadget, lengket kepada HP. Hari ini saudara, untuk di anak muda, kaum muda, itu dia bisa lengket pada HP 8,5 jam satu hari. Apalagi hari ini kan kita belajar, kita kuliah, sekolah melalui online. Ya kan, dia lihat terus ini HP ini nih. Nah, sehingga itu menjadi lengket, menjadi satu kebiasaan, dan akibatnya dia suka lihat laptop, dia suka lihat tablet, HP, untuk dia bergaul dengan yang lain, dia ada suka. Saudara, ada yang suka nonton film itu, nonton terus karena ini kan COVID di rumah, rame-rame nonton film 1, film 2, film 3. Nah, saudara, kuasai matamu, kuasai, sekali lagi kuasai. Yang kedua, kita waktu belanja, apalagi saudara ada duit, ya kan, apalagi juga nggak ada duit, main gesek kartu kredit, gesek sini, gesek situ, gesek sini, saudara tetap bayar itu. Nah, sampai pakai bunga-bunga lagi, ya kan, cicilan dibunga lagi. Sudah hidup susah, pakai bunga lagi. Nah, saudara, kuasai matamu, kuasai. Apalagi kalau dalam pajangan di mall, ya kan, mereka mempunyai suatu pengetahuan untuk display, untuk pajangan, sehingga mata kita tuh terpukau untuk membeli barang itu, produk itu. Nah, saudara, ini kita perlu kuasai. Kemudian kuasai lihat lawan jenis. Ya, lawan jenis. Bukan kita tidak boleh lihat, kalau terlihat tidak jadi masalah. Yang bahaya adalah melihat, masukkan ke dalam hati, lalu ingin berzina. Nah, saudara, ini engkau perlu kuasai. Jadi 3 hal ini kita perlu kuasai. Nah, saudara sekalian, di dalam 2 Petrus 2:14, mata mereka penuh nafsu zina. Saudara, saya ulang lagi di sini. Ini ada orang tertentu, termasuk anak Tuhan, termasuk orang Kristen, mata mereka penuh nafsu zina. Karena otaknya itu penuh dengan zina. Mata mereka penuh nafsu zina, nafsu. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Artinya, dia merasa tidak bersalah dan dia tidak akan bertobat. Mereka memikat orang-orang yang lemah, terutama wanita yang lemah, dia memikat yang lemah. Hati mereka, lihat seperti di sini, hati mereka telah terlatih dalam keserakaan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Di samping dengan nafsu zina, saudara, orang ini adalah, kalau engkau lihat pernah dalam pelajaran kita, dalam khotbah yang beberapa bulan yang lalu, mereka ini adalah ajaran sesat. Mereka ini nabi palsu ini. Mereka itu nabi palsu, sudah terlatih dalam keserakaan untuk mendapatkan uang dan lalu untuk mendapatkan wanita. Yang ketiga, engkau perlu menguasai perasaan. Engkau perlu menguasai perasaan. Kita sudah belajar menguasai lidah, menguasai apa tadi itu, yang kedua mata, yang ketiga apa? Perasaan. Emotion. Nah, saudara, hendaklah Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi begini, ketika engkau satu waktu mempunyai perasaan, engkau mesti pikiran ini. Kita mesti mengenakan pikiran gini, yang aku rasain ini sama tidak seperti Yesus? Yang aku rasakan sekarang sama tidak seperti yang dirasakan oleh Yesus? Sama tidak itu? Nah, kalau kita ada barometer seperti ini, saya percaya saudara, kita pelan-pelan bisa menguasai perasaan. Jadi kalau begini,
perasaannya bagaimana ini nih. Nah saudara, biarlah kita rasakan seperti Yesus. Yang ketiga, nah kita perlu, yang tadi kan tentang perasaan, kita masuk pada lebih dalam lagi, menguasai perasaan, menguasai emosi kita. Bagaimana ini nih? Bagaimana kita menguasai emosi? Karena kita tahu emosi kita bisa meledak-meledak, ada yang diam, ada ya kan. Nah, ada yang tidak terkendali. Satu, amarah, dendam. Ini emosi tidak stabil ini. Entah marah, entah meledak. Ya kan itu. Entah lagi ada yang bapak itu pada cerita, entah dia bawa golok itu, entah dia bawa parang. Ya kan ini coba kita belajar menguasai di bidang amarah ini. Coba belajar. Oh tapi aku sudah dari sononya begitu. Dari sononya kita seperti Yesus, amin. Dari sononya dulu kita diciptakan serupa gambar dengan Yesus. Tetapi karena dosa, maka kita tidak sama lagi. Karena dosa, kita ini mestinya fotokopi Tuhan. Ketika kita fotokopi, ternyata muka kita bukan kayak Tuhan. Ya kan, fotokopi kayak muka kita sudah berbeda jauh. Nah, jadi saudara kita bukan lagi menggambarkan serupa segambar dengan Tuhan. Nah ini saudara coba kita belajar ini. Yang kedua, iri hati. Ya kan, iri hati. Ya kan, kenapa? Saudara saya buka. Apa itu iri hati? Kita buka. Iri hati itu sebetulnya berpangkal dari dosa kesombongan. Jadi saudara kalau engkau iri hati, sebetulnya asal mula engkau mempunyai dosa kesombongan. Dia sombong itu. Saudara, orang yang iri hati, dia tidak mau mengakui kelebihan secara jujur nih, dia tidak mau mengakui ini. Kelebihan orang lain, dia tidak mau. Karena dia merasa direndahkan apabila ada orang yang melebihi dirinya. Kau kaya kan? Kau tidak tahu aku lebih kaya? Dan dia iri. Oh kau pintar ya? Dia tidak mau itu. Ya, engkau pintar. Karena dia mau, dia sendiri yang pintar, dia sendiri yang hebat, dia sendiri yang menguasai. Nah saudara, orang seperti ini tidak bisa menerima kebenaran atau kenyataan yang ada. Tidak bisa. Orang ini saudara sulit untuk menerima firman. Kecuali engkau berdosa, merasa bersalah. Kecuali ini kau sadari kita perlu bertobat. Nah saudara sekalian, amarah, iri hati perlu kita kuasai. Kita akui si A lebih pintar dari kita dan kita minta dia bantu kita dalam pengajaran dan lain-lain. Untuk apa kita iri hati? Saudara, itu dosa kesombongan. Sekali lagi itu. Yang ketiga, yang perlu kita kuasai, ketidaksabaran. Ya kan, begitu ngomong A, dalam tempo 1 menit, 2 menit, jadi. Ya kan, tidak kesabaran, ketidaksabaran. Nah saudara, kita perlu memiliki hati yang sabar, amin. Nah kan ini, apalagi engkau mengalami dalam masa-masa ujian mungkin, ya kan, mengalami seperti COVID ini, masalah-masalah kepurukan ekonomi saat ini, ya kan, harap saja saudara tidak mengalami itu. Saudara, kita perlu sabar. Ya kan, kita perlu sabar, jangan cepat-cepat mau keluar. Dapat, pasti semua masalah itu selesai. Tetapi ada waktunya, ada caranya untuk saudara pribadi. Nah kalau COVID saya tidak tahu kapan selesainya, saya tidak tahu. Saudara, kesengsaraan yang kita alami, mungkin engkau mengalami sakit, mungkin engkau mengalami keterpurukan, mungkin engkau mengalami yang, pokoknya yang menderitalah. Dalam pelayanan sekalipun, itu menimbulkan ketekunan, sehingga saudara bisa tekun pelan-pelan. Nah jadi saudara, yang perlu kita kuasai adalah ketidaksabaran. Ya kan, ada orang yang tidak sabar itu, ada itu. Entah dia meledak, tapi kita belajar ini. Coba kita belajar. Nah saudara sekalian, kesabaran
merupakan kualitas mutu roh yang terdapat diri seseorang, yang tidak tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan atau lekas untuk menghakimi. Orang yang kurang bijak akan cepat bereaksi. Begini maksudnya ini. Saudara, kita perlu sabar. Kenapa? Apalagi engkau dengar laporan dari si A, jangan engkau langsung percaya omongan si A itu, belum tentu. Ya kan, apalagi yang si A ini suka gosip, suka fitnah, buat bohong-bohong dan engkau percaya. Engkau perlu cross check lagi yang lain. Saudara, kita perlu sabar ini, perlu sabar dulu. Ya kan, kita memang dengar yang tidak baik, mungkin saudara yang lain, tetapi ingat, orang yang kurang bijaksana cepat beraksi, mengambil keputusan pada saat semua fakta belum sepenuhnya diperiksa, merupakan suatu kebodohan. Amsal 18:13. Ya saudara, engkau belum dengar fakta yang lain, belum kita periksa, lalu kita percaya omongan si A ini. Nah saudara, bukankah itu suatu kebodohan? Bukankah itu suatu kebodohan? Kesabaran merupakan salah satu segi dari buah Roh Kudus. Ya, yang kita belajar minggu lalu, buah itu terdiri 9. Di antaranya adalah kesabaran. Nah saudara, jadi akibat hubungan kita sama Tuhan, saya ulang lagi, akibat hubungan kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan, maka pelan-pelan saudara akan mengeluarkan buah. Buah itu adalah proses hubungan, bukan pohon itu yang kau tarik lalu dia berbuah cepat. Nak, itu proses hubungan dia dengan batang dan dengan ranting atau cabang. Nah, manfaat dapat menguasai perasaan. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Kalau kita bisa menguasai emosi, kalau kita bisa menguasai perasaan, apa? Tentunya ada ini ada. Nah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16:32. Jadi saudara, ini saya pernah dengar ada seorang ibu-ibu kita, dia mengatakan, Pak, aku perlu sabar Pak ini. Kenapa? Ya kan, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap sesama juga dalam gereja. Dia katakan aku perlu sabar karena orang sabar melebihi seorang pahlawan. Dia kutip ayat ini saudara. Wah, saya senang sekali dengar itu. Ya kan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kita sudah merebut kota loh ini nih. Kalau kita bisa menguasai dirinya sendiri. Saudara, diri kita ini yang menguasai adalah dirimu. Saya ulangi, kita ini mempunyai diri kita sendiri, kita hanya menguasai diri kita, bukan orang lain yang menguasai, bukan. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Amsal 25:15. Jadi saudara, ini diantaranya adalah manfaat menguasai emosi, menguasai perasaan. Yang keempat, nah kita perlu menguasai pikiran. Tadi dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah pikiranmu dan perasaanmu terdapat juga pada Yesus Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau punya pikiran, kita mempunyai barometer, cek dulu. Apa yang aku pikir ini sama ada seperti yang dipikirkan oleh Yesus. Apa yang aku pikirkan ini sama ada seperti Yesus. Apa yang perasaan aku punya perasaan seperti ini sama ada yang dirasakan oleh Yesus. Nah begini, saudara, kita tidak mungkin menjadi orang rohani tanpa mengendalikan pikiran. Tidak mungkin. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin menjadi orang yang rohani tanpa mengendalikan pikiran kita. Apalagi kita menjadi pemimpin, saudara. Apalagi mereka yang terlibat dalam pelayanan.
apalagi mereka sebagai aktivis yang melayani, mereka sebagai majelis, pengurus gereja, dan pendeta sekalipun. Saudara, kita perlu menguasai pikiran. Yang kedua, karena kemenangan atau kekalahan setiap pertempuran, ingat kemenangan atau kekalahan dalam setiap pertempuran dalam kehidupan rohani kita dipengaruhi oleh pikiran. Apa yang kita pikirkan? Saya minta saudara biar kita punya pikiran yang membangun, pikiran positif. Jadi ada sikap mental, bukan, saya ulangi, bukan positive thinking, bukan. Saya tidak menganjurkan saudara mempunyai positive thinking, tetapi kita adalah sikap mental positif. Jadi mentalmu, sikap, attitude, ya kan? Your attitude, sikap kita, sikap mental kita adalah positif. Pikiran kita, saudara, itu dapat membangkitkan, maksudnya pikiran yang salah ini. Pikiran yang salah dapat membangkitkan manusia lama. Sedangkan kita kan ciptaan baru dalam Tuhan. Siapa yang di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Kita saat ini sedang menuju kepada manusia baru, amin. Ya kan, dalam pelajaran kita selama ini kita menuju kepada manusia baru. Nah, itu tergantung dengan pikiranmu. Pikiranmu bisa membangkitkan manusia lama, atau pikiranmu seperti Yesus, perasaanmu seperti Yesus, menunjang pertumbuhan manusia baru kita. Amin. Nah, jadi itulah kita yang mau menguasai pikiran kita saat ini. Saudara, jenis pikiran apa yang harus dikuasai? Kita lihat jenis pikiran yang harus kita kuasai apa itu? Ini kan di sini. Nah, kita akan belajar saudara. Yang pertama, pikiran jahat. Saudara, kita memang sudah jatuh dalam dosa. Benih dosa, benih si jahat sudah ada dalam saudara dan saya. Sudah ada pada kita semua. Maka jangan heran kalau kita punya pikiran jahat, itu sudah umum, lumrah. Tetapi, nah ini tadi. Tetapi, kalau saudara dan saya di dalam Yesus, di dalam Tuhan, yang baru itu terjadi, yang lama sudah berlalu. Kita mau menjadi new man, manusia baru dalam Tuhan. Anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Dulu, memang dulu, pikiran aku jahat dulu. Ya kan, dulu pikiran aku tuh porno, memang betul. Tetapi sekarang pikiranku seperti Yesus. Apa yang Yesus pikirkan, itu yang aku pikirkan. Apa yang aku pikirkan, itulah pikiran Yesus. Bisa katakan amin. Nah, ini kita belajar saudara ini. Tentunya belajar, kalau engkau tidak mau belajar, tentu bagaimana? Tentunya kita mau belajar. Yang kedua, pikiran kotor. Pornografi, najis. Ini engkau jaga dari mata ini, dari mata. Apa yang kau lihat di dalam HP-mu. Kalau engkau lihat film porno, maka heran pikiranmu najis. Pikiranmu itu penuh dengan perzinahan jahat. Kalau engkau lihat tentang pertempuran yang hal-hal licik-licik, ya akan kejahatan, pikiranmu akan jahat. Jadi sekali lagi saudara, matamu adalah jendela. Kalau mata kita terang, tubuhmu terang. Ini yang perlu kita kuasai. Yang kedua, pikiran kotor. Yang ketiga, pikiran serakah. Serakah itu. Ya kan, pengen ini, pengen itu, kan, pengen ini. Sudah punya satu rumah, pengen dua rumah. Dengan cara tipu menipu kalau perlu. Ya kan, dengan apa? Zaman ini saudara, engkau perlu hati-hati. Karena penipuan itu banyak sekali. Apalagi pikiranmu serakah. Saya ulangi, engkau bisa tertipu karena engkau serakah. Tetapi kalau engkau tidak serakah, saudara, tidak akan mudah tertipu. Contoh ini, yuk kamu investasi di sini. Ya kan, investasi dengan emas, investasi dengan apalagi katanya itu dengan saham lah segala macam. Kamu sekali investasi, keuntungan bisa sampai 20%. Wah, hebat kan? Ya kan, dan memang betul
Sekali tadi itu engkau diberikan keuntungan 20%. Coba lagi kita lagi ini. Kita tambah lagi ini. Engkau tambah lagi, dapat 20% lagi. Yang ketiga tambah lagi modal. Sehingga modalmu sudah berlipat berapa kali ganda. Dikasih tadi 20%. Memang betul. Lalu kasih lagi yang kelima ini. Tinggikan lagi ini, tinggal lagi ini. Nah saudara, akhirnya uangmu selesai, ditipu orang itu. Yang keempat, pikiran sia-sia. Pikiran yang tidak ada guna. Kita melamun ini, melamun itu, saudara. Sekali lagi saudara, untuk barometernya, pikiranmu seperti Yesus apa tidak. Itu aja itu. Ketika engkau melamun sendirian di kamar, ya kan lagi baring-baring, ya kan pikiranmu melayang ke sini, melayang ke situ, ya kan. Nah saudara, kita perlu kuasa ini. Pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran serakah, pikiran sia-sia. Bisa katakan amin? Nah, tentunya kita mau ke sini. Kita mau belajar dengan pelan-pelan. Ingat, penguasaan adalah seperti rem. Penguasaan diri adalah seperti rem dalam kendaraan. Kita sedang menuju ke kota kekal surgawi, yaitu dalam perjalanan kita banyak liku-liku. Ya kan, saya pernah juga bawa mobil dulu atau ikut, ya kan. Waktu itu kami ke Nias sebetulnya itu. Jalan itu cuma satu mobil. Saya ini mikir nih, Tuhan jangan ada 2 mobil ini. Kalau sepeda motor lewat masih mendingan. Dan itu jalan tebing itu. Nah saudara, untuk sepi, di sebelah kanan kami itu jurang. Lihat jurang itu, aduh tidak tahu berapa ratus meter. Karena itu sudah gunung kami tadi itu. Nah saudara, hati-hati. Nah ini langkah. Langkah untuk menguasai diri. Kita ada langkah-langkah. Jadi ada solusi saudara ini. Jadi solusinya saudara, yang pernah saudara dengar ini, ya kan, saking seringnya dengar, kadang-kadang mental itu kan, tapi coba saudara jangan mental sekali ini. Yang pertama doa, ya kan ini. Doa ini adalah bukan program gereja, bukan upacara agama, bukan juga apa itu namanya itu, doa hubungan. Doa itu bukan minta-minta. Ya kan, kalau engkau minta ini, minta itu, bahwa doa. Bukan. Doa yang saya maksudkan adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau menyembah Tuhan dalam bahasa lidahmu. Itulah sebabnya engkau perlu dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Sehingga engkau bisa berbahasa lidah. Engkau bisa menyembah Tuhan secara pribadi, di kamar. Lalu engkau berdoa secara korporat. Beberapa orang, ya kita doa, ya kan, mungkin seminggu sekali sama-sama secara korporat, sebulan sekali korporat. Nah, saat ini kan kita tidak bisa kumpul pun dalam gereja cuma sedikit, tapi kita bisa kumpul agak banyak di mana? Dengan Zoom. Ketika diadakan, yuk kita doa hari Sabtu jam 12, ya ikutlah ikut. Kemudian Jumat kita doa lagi jam 8 malam itu. Yuk ikut doa tadi, ikut, enggak apa-apa ikut, ya kan. Kita doa, kita menyembah Tuhan, kita belajar. Nah itu menyembah Tuhan secara korporat. Jadi seminggu 2 kali secara korporat. Nah engkau berdoa di rumah sendirian, ya kan, dengan keluargamu boleh tadi kan, dengan beberapa orang tadi boleh. Nah saudara doa ini. Nah ketika engkau berdoa, engkau pelan-pelan bisa menguasai dirimu. Karena roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan kita minta Roh Kudus yang mengubah saudara. Yang kedua, sebelumnya kita baca lagi yang sudah kita lihat minggu lalu, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini dikatakan oleh Petrus 2000 tahun yang lalu. Ya kan, belumlah terjadi ini kan, tetapi tanda-tanda untuk menuju ke sini semakin jelas sudah dipenuhi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini. Karena itu saudara,
kuasai dirimu, kuasai dirimu. Engkau yang menguasai dirimu, bukan orang lain. Engkau menguasai dirimu karena pikiranmu itu pikiran engkau. Jangan gini, Tuhan kuasai otak saya, Tuhan kuasai pikiran saya, Tuhan kuasai perasaan saya. Bukan. Engkau minta campur tangan Tuhan, engkau yang menguasai. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita tidak bisa berdoa? Karena kita tidak menguasai diri. Tidak menguasai diri, pikiranmu ke sini, ke situ, perasaannya ke sini dan ke situ, matanya ke sini dan ke situ, lidahnya kemana-mana. Saudara, engkau tidak bisa berdoa, tidak bisa. Doa pun hanya formalitas. Ketika engkau berdoa, pantatmu panas. Ya kan sudah doa ke kanan, ke kiri, barat, utara, rasanya sudah 2 jam. Kapan dilihat? 10 menit. Tetapi kalau engkau berdoa dalam roh dan kebenaran, engkau doa tadi itu sepertinya 2 jam, seperti 2 jam. Kapan lihat? Ya kan, nah, saya ulang lagi. Kita doa tadi dalam roh, engkau rasa seperti 10 menit. Kapan kita lihat jam, kita tahu sudah 2 jam. Ya kan, pernah juga kami doa, ya ini rasanya baru 15 menit kali kan, atau 20 menit. Tak tahu kapan kami lihat, ya 5 jam, lumayan. Nah saudara, yang kedua, engkau perlu baca firman Tuhan, perlu baca. Engkau baca firman Tuhan setiap hari. 1 hari, usahakan 4 pasal. Kalau bisa 6 pasal. Kalau tidak bisa 2 pasal. Tiap hari. Ini bukan beban. Oh, beban gereja. Aduh, aku disuruh baca Alkitab lagi. Kalau enggak aku nanti ditanya. Bukan. Baca Alkitab gaya hidup. Doa gaya hidup, doa itu. Engkau mempunyai satu kerinduan untuk baca Alkitab. Ini seperti makanan. Jadi ada yang mengisi hatimu. Ketika engkau diisi dengan firman, hidupmu berubah. Amin. Pikiranmu berubah. Perasaanmu pelan-pelan berubah ini. Terjadi perubahan. Nah, ketiga, jauhi pergaulan yang buruk itu, jauhi. Ya kan, ada yang mukanya mulutnya gombal, merayu sini, merayu situ. Ya kan, ngomongnya tidak baik saudara ini tadi. Dia suka lagi yang lain, pornografi yang lain. Saudara tidak usah ikuti ini. Walaupun itu orang Kristen. Apalagi dia ngomong itu tidak membangun. Tidak membangun kata-kata negatif. Dan kemudian fitnahan, gosip, tidak usah bergaul. Jauhi saja. Latih dirimu untuk ibadah dan melayani. Nah saudara, memang kita ibadah itu hari ini kan online, di HP. Betul, tidak salah. Tetapi kalau engkau ibadah di gedung sekali-sekali, itu ada perbedaan. Bedanya engkau makan nasi bungkus, dari rumah makan itu dibawa ke rumah. Tentunya makan sama, tapi suasana berbeda. Nah, coba engkau belajar melayani. Coba belajar. Ketika engkau belajar melayani, engkau akan tumbuh, kemudian aktif terlibat dalam sel kepedulian. Sel hari ini adalah melalui sel, melalui Zoom, melalui daring, melalui HP. Hari ini kita sel melalui HP. Nah, sel itu, ikuti. Nah, saudara, kesimpulan untuk minggu lalu, minggu ini, dengan judul penguasaan diri. Kita buat kesimpulan ini, supaya saudara ingat, apa ini nih? Yang satu adalah menguasai lidah. Ini minggu lalu ini nih. Minggu lalu kita menguasai lidah adalah, saya masih ingat, menyimpan rahasia, jangan mengadakan kata-kata negatif dan kata-kata sia-sia. Jangan ini. Jangan memuji atau merayu berlebihan. Jangan gombal. Jangan cerita atau humor jorok atau pornografi. Jangan terbawa fitnah, gosip, jangan terbawa. Yang kedua, yang hari ini kita belajar menguasai mata. Apa tadi?
nonton atau film atau video atau gadget. Jangan lengket. Mata saudara jangan lengket di film. Entah-entah, oh aku mesti lihat film ini. Ya kan, entah-entah saudara sampai dia makan pun sampai dia tahan korbankan. Mata kita lihat untuk belanja. Hati-hati untuk belanja ini nih. Melihat lawan jenis. Nah itulah pelajaran kita hari ini nih, menguasai mata. Nah yang ketiga, kita perlu menguasai emosi. Nah emosi itu apa itu? Amarah. Kita perlu menguasai supaya emosimu jangan cepat meledak atau emosi tidak stabil. Kita minta sama Tuhan supaya emosi saudara dan saya stabil, bukan emosi tidak stabil. Kita perlu menguasai perasaan atau emosi iri hati. Tidak senang melihat orang lain lebih hebat daripada saudara. Tidak senang melihat orang lain mempunyai kekayaan lebih banyak lagi. Tidak senang kalau dia bisa lebih maju. Saudara, itu adalah roh kesombongan. Roh yang tidak baik. Tapi saudara, kita jadi anak Tuhan, kita matikan dan kita minta sama Tuhan supaya kita dapat menguasai iri hati ini, supaya jangan ada iri hati. Nah lalu saudara, yang ketiga adalah kita perlu menguasai emosimu yang tidak sabar. Ketidaksabaran. Kita perlu sama Tuhan minta kesabaran. Yang keempat, menguasai pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran serakah, pikiran sia-sia. Langkah untuk menguasai diri. Saya ulang lagi, saudara perlu doa, menyembah Tuhan, engkau perlu baca Alkitab, Mata 5M, jauhi pergaulan yang buruk, latih dirimu untuk beribadah dan melayani, terlibat aktif dalam sel kepedulian. Engkau perlu terlibat aktif dalam sel. Nah, inilah langkah yang kita sampai pelajaran minggu lalu sama hari ini nih. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mau memperbaiki, menguasai diri kami. Sekali lagi saudara sekalian, kami mau doakan bagi saudara yang perlu mengadakan perubahan. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, dan dia sadar untuk berubah. Kalau itu saudara, mari kita doa. Kalau itu saudara, mari kita mau berubah. Kalau engkau sudah merasa salah, sadar, nah perlu kita berubah. Tuhan, kami yang sadar, kami yang merasa bersalah, kami merasa berdosa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kami diubah oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, sehingga hidup kami seperti Yesus Tuhan. Hidup kami, temperamen kami, sifat kami, dan mental kami seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, biar terjadi perubahan dalam hidup kami sekarang. Ketika kami berdoa hubungan dengan Tuhan, ketika kami melayani, ketika kami baca Alkitab, ketika kami terlibat dalam sel, ketika kami terlibat dalam pelayanan kami, dan kami aktif dalam ibadah dan aktif dalam pelayanan, hidup kami bila diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya terjadi perubahan dan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Keserupaan dengan Kristus itulah yang kami rindukan, sehingga dalam perjalanan hidup ini kami seperti punya rem penguasaan diri kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia, dan dengan pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita belajar tentang rajin bekerja. Kita perlu rajin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah antusias, yang sudah semangat mengikuti MBS
pada malam hari ini. Biarlah ini kita boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang